Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, pada saat ini kita akan membahas agama atau kepercayaan Kapitayan yang merupakan pelopor tauhid atau pelopor faham monoteisme, yaitu menyembah satu Tuhan yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia pada tempo dulu. Dan ajaran Kapitayan ini merupakan bagian dari ajaran humanisme di Nusantara, yaitu mengedepankan sisi kemanusiaan. Selain berhubungan dengan transendental, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling pokok yaitu berhubungan dengan alam semesta dan sesama manusia. Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa agama yang diakui oleh pemerintah saat ini hanya 6 agama? Padahal kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Di sini kita memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, mulai dari kekayaan alam, kekayaan budaya, bahkan kekayaan kepercayaan atau kekayaan agama. Di Indonesia ini memiliki beragam kepercayaan yang diikuti oleh penganutnya masing-masing. Nah, di negara kita ini ada sekitar 187 agama lokal. Namun, walaupun begitu, banyak jumlah agama yang sebetulnya berkembang sampai hari ini. Walaupun secara administrasi mereka belum terdata. Dan mungkin jika kita melihat di KTP, mereka sering berafiliasi pada agama Islam. Jika kita lihat, agama-agama ini ternyata sudah terisolasi, teman-teman. Mengapa? Mereka termarginalkan karena dianggap pengikutnya hanya minoritas. Sehingga dengan begitu, mereka membentuk kelompok-kelompok sendiri, membentuk halakoh-halakoh kecil, dan tentunya tidak memiliki badan hukum sebagai pelindung bagi keyakinan yang mereka anut. Di satu sisi, agama-agama ini mengalami tekanan politik di zamannya. Sehingga saat ini yang hanya kita kenal adalah 6 agama, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun perlu diketahui bahwa fakta sosial masyarakat Indonesia berkaitan dengan agama yang dianut oleh masyarakat tidak terbatas pada 6 agama itu saja, teman-teman. Melainkan juga hampir seluruh keyakinan-keyakinan lain juga semuanya terakomodir, semuanya terwadai, walaupun secara keorganisasian belum ditetapkan. Karena pada faktanya, banyak kepercayaan lain di luar 6 agama ini yang diakui oleh pemerintah. Karena pada faktanya, banyak kepercayaan lain di luar 6 agama yang ternyata juga diakui oleh pemerintah. Dan ini benar-benar ada. Maksudnya sampai hari ini ada penganutnya, ada pemeluknya, dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun penganutnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan 6 agama yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Misalnya, ada paham kejawen, kemudian ada Sunda Wiwitan, kemudian ada Marapu, yaitu sebuah keyakinan yang dianut oleh masyarakat Pulau Sumba. Lalu ada Malim, yaitu keyakinan yang dianut oleh suku Batak Sumatera Utara. Kemudian ada Kaharingan, yaitu yang dianut oleh suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Kemudian ada Tonas Walian, yaitu sebuah keyakinan yang dianut oleh masyarakat Minahasa Sulawesi Utara. Kemudian ada Alu Todolo, yaitu keyakinan yang dianut oleh suku Toraja. Kemudian ada Buhun, yaitu sebuah keyakinan yang dianut oleh masyarakat Jawa Barat, dan Kapitayan yang dianut oleh masyarakat Jawa kuno yang beriringan dengan paham kejawen. Saudaraku sekalian, kita akan membahas agama Kapitayan yang dianggap agama monoteisme, yaitu hanya menyembah satu Tuhan, atau yang biasa kita kenal dalam istilah Islam, yaitu agama tauhid yang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan julukan yang berbeda.
Dan keyakinan ini digadang-gadang sebagai agama pencerah di Nusantara untuk periode masa depan. Karena ada beberapa masyarakat beranggapan bahwa di kemudian hari kita akan kembali ke pelukan Nusantara. Kita akan kembali ke faham keyakinan Nusantara. Mungkin yang dimaksud adalah faham Kapitayan ini. Berkaitan dengan status agama Kapitayan, apakah asli lahir dari Nusantara atau mungkin bagian dari keyakinan yang datang dari luar? Tentu di sini ada beberapa versi. Karena semua ilmuwan, baik dari sejarawan maupun dari arkeolog, sama-sama tidak mengetahui secara pasti sejak kapan faham Kapitayan ini ada. Khususnya ada di tanah Jawa dan umumnya ada di seluruh Nusantara. Berdasarkan satu sumber yang ditulis oleh Tommy Agung Hamijoyo atau Kanjeng Senopati, menyebutkan bahwa agama Kapitayan bukanlah agama asli Nusantara, khususnya Jawa kuno, melainkan bagian dari faham yang dibawa oleh pendatang. Dalam versi ini, menegaskan bahwa faham Kapitayan dibawa dan disebarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sekitar tahun 989 sampai 931 sebelum Masehi. Pada saat itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan dari sang ayah, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Akan tetapi, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam jauh lebih luas, jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan sang ayah. Sejarawan kontemporer mengakui bahwa kerajaan Sulaiman memiliki kekuasaan wilayah terbesar di dunia, bahkan setara dengan kekuasaan Dzulqarnain yang hidup di era sekitar Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam menikah dengan Ratu Bilqis sebagai pewaris tunggal kerajaan Sabak, maka wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam semakin meluas. Ini mencakup wilayah Syam, Yaman, dan Mesir. Karena wilayah-wilayah ini bagian dari wilayah tertua di dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam diduga pernah menginjakkan kaki di Indonesia atau di Nusantara ini. Dan bahkan ada teori lain mengatakan bahwa ibu dari Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang Jawa yang bernama Batsyeba. Dari sisi nama, kata Sulaiman memiliki kesan Jawa. Kata Su dan Man mengandung makna hamba yang baik dalam bahasa Jawa. Jika berpijak pada teori di atas, ada kemungkinan agama Kapitayan ini dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena ajaran yang dibawanya adalah monoteisme, yaitu hanya menyembah satu Tuhan. Ketika sebuah komunitas percaya dan menyembah satu Tuhan, maka bisa dipastikan bahwa faham itu dibawa oleh salah satu Rasul Allah. Dan perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 313 Rasul dan hanya 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang lain tersebar di seluruh dunia dan masih banyak yang belum diketahui namanya. Setiap Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada masyarakat yang tujuan utamanya adalah mengesahkan Tuhan, yaitu hanya menganggap Tuhan itu satu dan tunggal, tidak beranak dan tidak dianakkan. Maka seandainya ada teori yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang membawa ajaran Kapitayan ke Nusantara, sangat wajar. Atau mungkin Rasul yang lain selain Nabi Sulaiman alaihissalam yang datang terlebih dahulu, yang usianya lebih tua daripada Nabi Sulaiman ke Nusantara ini. Ini juga sangat mungkin, teman-teman. Karena ternyata setelah merujuk pada data arkeologi, Nusantara ini adalah tempat peradaban maju di zaman dulu. Walaupun ini juga belum bisa kita katakan sebagai kebenaran mutlak. Lalu seperti apa gambaran agama Kapitayan jika ini kita kaitkan dengan ajaran nabi-nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku sekalian, sebelum datangnya agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Islam, masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, sudah memahami dan meyakini bahwa di dalam alam semesta ini ada entitas atau zat yang tidak kasat mata, akan tetapi memiliki kekuatan
adikodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia. Zat ini biasa difahami sebagai entitas tankinoyongopo, yaitu zat yang tidak bisa digambarkan seperti apa wujudnya, seperti apa bentuknya, dan seperti apa pekerjaannya. Nah, masyarakat tempo dulu biasa memberi nama Toyo, sehingga entitas ini biasa disebut dengan Sang Hyang Toyo. Dan penamaan Kapitayan sendiri juga mengadopsi dari kata Toyo ini, yaitu Kapitayan, dari kata Toyo tadi. Pada fase ini, masyarakat kita belum mengenal istilah dewa-dewi, danyang, atau batoro. Karena istilah-istilah ini mulai muncul setelah agama Hindu datang ke Nusantara. Pada masa perkembangan agama Kapitayan ini, belum ada kitab suci yang dijadikan acuan atau rujukan untuk menjalankan agama. Akan tetapi, mereka menggunakan bahasa sandi yang diisyaratkan dalam semua sendi kehidupan sehari-hari. Artinya, mereka menjalankan ajaran Kapitayan ini melalui faham, melalui kode-kode tertentu yang ada di alam semesta ini dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengacu pada kitab suci tertentu. Karena pada saat itu memang belum ada yang namanya kitab suci. Saudaraku sekalian, faham Kapitayan ini menurut sejarawan Belanda bagian dari faham animisme dan dinamisme. Karena dalam praktik peribadatan, mereka menyembah sesuatu yang tidak kasat mata atau sesuatu yang abstrak. Mereka tidak menggambarkan sosok Tuhan ke bentuk patung atau arca atau media-media yang lain. Apakah tugu misalkan, atau batu misalkan. Tidak seperti itu. Mereka menyembah sosok yang abstrak. Nah, ini merupakan kesalahan sejarawan Belanda dalam menggolongkan kelompok Kapitayan. Mereka menganggap ini bagian dari kelompok pengikut animisme dan dinamisme, padahal bukan. Akan tetapi, data dari Belanda itu sering muncul di zaman sekarang, yang menjustis, yang menghakimi bahwa nenek moyang kita dulu adalah pengikut paham animisme dan dinamisme. Padahal, ya ajaran Kapitayan ini teman-teman sebetulnya. Padahal dari penamaan Tuhan saja, semuanya jelas, yaitu kata Sang Hyang Toyo, yang memiliki arti yang maha kuasa, yang maha tunggal, dan juga bermakna hampa, kemudian kosong, suwung, atau awang uwung. Ini makna daripada Sang Hyang Toyo. Dari penamaan seperti ini, tidak mungkin menggambarkan Sang Hyang Toyo ke bentuk arca dan benda-benda lain. Karena dalam kata lain, Sang Hyang Toyo ini tidak ada, akan tetapi ada. Tidak terlihat oleh mata kita, tidak terdeteksi oleh panca indera kita. Akan tetapi eksistensinya, keberadaannya diyakini ada sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Nah, menurut Pak Agus Sunyoto, seorang sejarawan, Sang Hyang Toyo melalui sesembahan yang dianggap mempribadi dalam nama dan sifat, yaitu tu atau to yang berdaya ghaib serta bersifat adikodrati. Wujudnya itu tidak ada, tapi keberadaannya itu nyata. Lalu, dalam melaksanakan peribadatan, para penganut Kapitayan juga sama dengan agama-agama lain, seperti sekarang ini, yaitu melalui media masjid, pura, wihara, gereja, atau kuil. Artinya apa? Mereka memiliki tempat khusus untuk berjamaah, tempat untuk berkumpul bersama sesama komunitas mereka. Adapun tempat ibadah para penganut Kapitayan menggunakan sanggar, yaitu bangunan persegi 4 beratap tumpak dengan lubang di dinding sebagai lambang kehampaan. Dan ini setelah Islam datang, akulturasi budaya dilakukan teman-teman, yaitu adanya langgar atau sanggar tadi. Oleh karena itu selain masjid, di masyarakat kita pasti ada yang namanya musola, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan langgar, yang dulunya yaitu sanggar. Lalu berkaitan dengan cara melaksanakan ibadah, Kapitayan mengajarkan gerakan-gerakan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Yang pertama melakukan tulajek, yaitu berdiri tegak, kemudian menghadap tutuk atau lubang, sambil mengangkat kedua tangan
dengan maksud menghadirkan Sang Hyang Toyo di dalam tutut atau hati seseorang. Nah, ini mirip dengan takbiratul ihram bagi masyarakat muslim. Kemudian selanjutnya yaitu menurunkan tangan dan disedekapkan di dada yang disebut dengan swadingkep, yaitu memegang keakuan diri. Kalau kita bersedekap seperti ini. Lalu kemudian melakukan tungkul, yaitu membungkuk ke bawah. Nah, ini mirip dengan ruku. Lalu melakukan tulumpak, yaitu duduk bersimpuh dengan kedua tumit diduduki. Nah, gerakan ini sama dengan duduk iftirosh pada saat kita tahiyat awal atau pada saat kita duduk di antara dua sujud. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan tundem, yaitu bersujud. Nah, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh penganut agama samawi yang lain, termasuk Islam. Nah, lalu seperti apa prinsip dari ajaran Kapitayan ini? Prinsip dasar Kapitayan dijadikan sarana untuk berdakwah dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa Sang Hyang Toyo adalah laisa kamitslihi syai'un, atau dalam bahasa Jawa biasa dikenal dengan tan kinoyo ngopo. Tidak bisa digambarkan seperti apa Tuhan itu. Sehingga zatnya tidak bisa dilihat, juga tidak bisa diangan-angan, dan tidak bisa diraba. Kemudian berkaitan dengan tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore. Nah, di sini tidak menggunakan istilah saum yang artinya puasa, akan tetapi menggunakan istilah upawasa, yaitu praktiknya sama dengan puasa, tidak makan dari pagi sampai sore. Dan kemudian istilah ini dalam bahasa Jawa disebut dengan poso. Maka setelah berakulturasi dengan Islam, bulan ini biasa dikenal dengan istilah bulan poso. Nah, kemudian berkaitan dengan pokok ajaran Kapitayan, kira-kira seperti apa? Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa pokok bagi penganut Kapitayan adalah hamemayu hayuning bawono, yaitu menjaga atau menata keindahan jagat cilik yang disebut dengan mikrokosmos dan jagat gede yang disebut dengan makrokosmos. Jagat cilik bersifat materi, sedangkan jagat gede bersifat metafisika atau spiritual manusia. Melalui spiritualnya, manusia dapat mengenal Tuhan, sehingga orang Jawa berpendapat bahwa Tuhan ada di dalam hati masing-masing. Nah, supaya hubungan antara manusia dengan Tuhan tetap dinamis, maka keduanya harus manunggal, harus menyatu, yaitu menyelaraskan cipta, rasa, dan karsa, menyelaraskan antara pikiran, hati, dan kemauan tinggi atau cita-cita kita. Ketika hubungan antara manusia dengan Sang Hyang Toyo terbentuk dengan baik, terbentuk dengan ideal, maka seluruh jagat ini akan nampak indah. Saudaraku sekalian, melihat prinsip utama dan tata cara beribadah bagi kaum Kapitayan, bisa kita pastikan bahwa Kapitayan adalah bagian dari agama Samawi yang mengusung faham tauhid, yaitu hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengesahkan Sang Kholik. Adapun berkaitan dengan tata cara ibadah, tentu dari Nabi Adam alaihissalam sampai pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam selalu mengalami perbedaan, namun dengan esensi atau inti yang sama. Dan jika berpijak pada data ini, kalau ada yang mengatakan bahwa Kapitayan dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, mungkin ada benarnya, walaupun ini juga belum merupakan kebenaran mutlak. Namun seandainya tidak dibawa oleh Nabi Sulaiman, juga mungkin dibawa oleh rasul-rasul yang lain yang hidup sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Mengingat masyarakat Indonesia ini, termasuk Jawa, sejak ratusan ribu tahun yang lalu sudah berpenghuni, artinya sudah berperadaban. Sedangkan usia Nabi Sulaiman sampai hari ini masih sekitar 3000 tahun. Nah, ini butuh penelitian lebih lanjut teman-teman. Yang jelas, agama Kapitayan hanya menyembah satu Tuhan dan bukan bagian dari pengikut animisme dan dinamisme. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.